Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Haji Karim MSI, dan di sini kami akan mempresentasikan tentang teori perkembangan anak yang beranggotakan Amaliyah, Miptia Farida, Muhammad Ihsan Hidayatullah, dan Nurlina Septiana. Sebelumnya, ayo kita ketahui terlebih dahulu mengenai teori perkembangan. Teori perkembangan ada teori perkembangan Piaget, yaitu perkembangan yang mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan perkembangan kognitif: sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan formal operasional. Pada tahap-tahap ini, yang pertama itu ada tahap sensori motorik, yaitu pada tahapan lahir sampai dengan umur 2 tahun. Kemudian tahap pra-operasional, yaitu pada tahap 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, yaitu pada tahap umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat itu ada tahap operasional formal pada umur 11 sampai 15 tahun. Kemudian ada teori perkembangan sosial emosional dari Bronfenbrenner. Teori ini memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Ada 5 sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada mikrosistem, merupakan lingkungan yang saling dekat dengan pribadi peserta didik, yaitu meliputi keluarga, guru, teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua ada mesosistem, yaitu mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi di dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Misalnya, hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah, pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Yang keempat ada makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak, terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai masyarakat secara umum, dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir mencakup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu serta cara mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Contohnya seperti perkembangan teknologi dengan produk-produk turunannya seperti internet dan gadget, membuat peserta didik mahir, nyaman, dan terbiasa menggunakan untuk pendidikan maupun untuk hiburan. Kemudian ada teori perkembangan sosial emosional Erikson. Teori Erikson menyajikan pandangan perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentang hidup. Terdapat 8 tahap perkembangan yang terungkap ketika manusia melalui rentang kehidupannya. Yang pertama ada trust versus mistrust, atau kepercayaan versus tidak kepercayaan, terjadi pada tahun pertama kehidupan manusia. Yang kedua ada autonomi versus shame dan doubt, otonomi versus malu dan ragu. Ini terjadi pada tahap akhir masa bayi dan balita. Yang ketiga ada initiative versus guilt, atau inisiatif versus rasa bersalah, terjadi pada usia 3 sampai 5 tahun. Yang keempat ada industri versus inferiority, atau bisa juga disebut dengan industri versus inferioritas, terjadi pada usia 6 tahun sampai pubertas atau awal remaja. Yang kelima ada identity versus role confusion, atau identitas versus kebingungan identitas, terjadi pada usia remaja. Yang keenam ada intimasi versus isolation, atau
intimasi versus isolasi, terjadi pada masa dewasa awal 20-30 tahunan. Yang ketujuh, ada generativity versus stagnation atau pembangkitan versus stagnasi, terjadi pada masa dewasa pertengahan, yaitu pada umur 40-50 tahun. Yang terakhir atau yang kedelapan, integrity versus desperate atau integritas versus putus asa. Hal ini terjadi pada masa dewasa akhir, yaitu pada tahun 60 sampai meninggal. Nah, pada kelompok kami memilih karakter anak usia 9 tahun. Pada teori perkembangan Piaget, teori Piaget masuk dalam kategori operasional konkret. Tahap anak berpikir secara logis mengenai peristiwa konkret dan mengklarifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Kedua, ada teori perkembangan sosial emosional Brenner. Dalam teori ini, anak saling memberikan timbal balik antar sesama dan lingkungannya. Yang ketiga, ada teori perkembangan sosial emosional Erikson. Dalam teori ini, anak usia 6-11 tahun berada di fase industri versus inferiority. Pada tahap ini, anak mulai merasakan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu, dan pada tahap ini pula mereka harus menghadapi tantangan berupa target sosial dan akademis. Karakteristik anak terkait pengalaman pada masa kecilnya saya atau yang kami rasakan. Yang pertama itu ada rasa penasaran yang tinggi. Yang kedua ada selalu bertanya-tanya mengenai hal baru. Yang ketiga, ketika pembelajaran matematika pada pembagian mengalami kesulitan sehingga merasa minder dan menangis. Yang keempat, ada mengelola barang bekas seperti plastik kemudian diolah menjadi seni rupa, yaitu bunga. Selanjutnya ada praktek tentang sifat-sifat cahaya. Cara anak mengembangkan fungsi kognitifnya serta sosial emosionalnya. Secara umum, untuk mengembangkan fungsi kognitif pada anak dengan memberikan berbagai media yang mampu menstimulus perkembangan kognitif pada anak. Contohnya, diberikan media puzzle, anak-anak dapat memecahkan suatu problem secara konkret atau nyata. Sosio emosionalnya dikembangkan melalui pendidikan karakter dengan pembiasaan, yang dimana guru merupakan salah satu objek yang bisa ditiru oleh siswa. Penyesuaian yang dibutuhkan agar anak bisa berinteraksi secara efektif bersama guru, yaitu penggunaan model CTL dan metode diskusi, memberikan stimulus berupa media pembelajaran dan permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari, memberikan kesempatan apabila ada yang ingin dipertanyakan oleh anak-anak. Guru memberikan arahan kepada anak-anak dalam mencari penyelesaian masalah yang telah diberikan. Mungkin hanya itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.